Lanjut kita review dulu ya, kita mengenang masa lalu ya, masa-masa kita bahagia TOT 1 sampai 4. Yang pertama ya, penting untuk selalu merefleksi pengalaman secara kritis ya. Di TOT 1 ya, kita mengingat kembali tentang pengalaman kita dulu belajar matematika, pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang kurang menyenangkan. Kenapa kalau seperti itu? Karena pengalaman kita di masa lalu mempengaruhi cara pandang kita untuk belajar matematika ya. Karena apa? Ya, pengalaman itu kita bawa sampai sekarang. Kalau dulu matematikanya angel, berarti di image kita wah matematika angel. Kemudian cara mengajar guru kita yang dulu biasanya terbawa sampai sekarang. Kita tiru cara mengajarnya guru kita yang dulu. Padahal belum tentu cara mengajarnya itu sesuai dengan standar yang ada di NCTM. Yang kedua, ingat selalu untuk membawa siswa kita ke tujuan belajar matematika. Bahwa matematika itu adalah aplikasi praktis. Aplikasi itu apa aplikasi? Nah, alat untuk menyelesaikan atau penerapan tadi ya, menyelesaikan masalah sehari-hari. Harusnya anak tahu kenapa kita harus belajar pecahan, Bu. Ya, kenapa kita harus belajar tentang debit, kecepatan. Nah, sebelum kita mengajarkan, kita kasih tahu dulu tujuannya ini nak. Ya, tujuannya ben apa? Ben nek blonjo gak dihapusi bakule. Ya. Biar apa? Kalau ibu masak telur dadar, kamu bisa berbagi dengan adil dengan adik-adikmu. Nah, seperti itu. Kalau kita belajar tentang keliling lingkaran, ya, seumpama ya, tujuan belajarnya apa? Kita mengetahui pi itu apa? Dijelaskan. Kita mengetahui keliling lingkaran, fungsinya untuk apa keliling lingkaran, Pak? Ya, kita jelaskan. Bisa digunakan untuk menghitung jarak kita dari sekolah sampai rumah, seperti itu. Nah, tujuan itu penting. Karena anak kalau sudah tahu tujuannya, oh berarti belajar matematika ternyata penting. Ada fungsinya, ada manfaatnya, seperti itu. Yang ketiga di TOT 1 ya, kuasai konten matematika yang kita ajarkan. Konten matematika menurut NCTM ada apa aja? 1, bilangan. 2, geometri. 3, pengukuran. 4, hari ini ya. 5, alhamdulillah aljabar. Kemudian ya, gunakan pendekatan konkret gambar abstrak. KGA seperti kemarin sudah dipraktekkan oleh teman-teman, wah menarik sekali. Tapi jangan lupa KGA. KGA. Alurnya harus menuju ke abstraksi. Jangan diputus. Nanti kalau diputus, anak nanti terjebak. Terjebak. Kalau diajari cuma ya main kertas lipat dipotong-potong, nanti teringatnya tentang kertas lipat tok. Nah, tujuannya apa? Nah, setelah kita kertas lipat, ya kita ajarkan untuk menuju ke abstrak. Kalau pemecahan simbol matematikanya. Ya. Setelah sudah ada proses pemecahan masalah, kemudian anak sudah paham, konsepnya sudah terbentuk, kemudian kita kasih dengan latihan untuk membentuk keterampilan anak. Kemudian lakukan standar proses di setiap pembelajaran matematika. Disebut pembelajaran matematika kalau ada standar proses, yaitu penalaran matematis, pemecahan masalah, koneksi, komunikasi, dan representasi. Maaf ya.
Kemudian ketika belajar bilangan, kepekaan dan keterampilan bilangan sangat penting, number set dan number range. Lanjut. Kemudian di TOT yang ketiga kita belajar tentang geometri. Ingatlah teori Van Hill tentang dua hal. Yang pertama, cara berpikir anak tentang geometri. Kemudian ya, setelah itu tahap pembelajaran geometri menurut Van Hill itu ada 5. Yang pertama informasi, orientasi langsung, diskusi, orientasi bebas, kemudian integrasi, kesimpulan. Kemudian langkah-langkah pemecahan masalah menurut Jos Polya ada 4. Yang pertama memahami masalah, membuat rencana, melakukan strategi dan memeriksa kembali. Kemudian TOT yang kemarin pengukuran adalah membandingkan besaran satu dengan besaran lainnya. Asik ya? Asik ya kemarin ya? TOT yang 4 saya lihat foto-foto, saya lihat videonya kelihatannya kok asik ya. Kemarin ngukur apa? 1 meter buat apa kemarin? Hah? Kemarin dulu sama Pak, saya sama Pak Andri kebetulan dulu satu kelompok. Jejer apa Pak main? Sandal ya Pak jejer. Yang penting ya 1 meter. Nah, ini berkaitan dengan kepekaan kita terhadap satuan. Satuan panjang 1 cm. 1 cm berapa? Ini ya 1 desi. Ini 1 meter. Nah, ini dulu pernah ada pengalaman ini dulu. Teman saya guru kelas 6. Dulu itu waktu zaman PPKM. Apa itu PPKM? Zaman corona dulu, ya kan anak-anak diimbau untuk pakai masker. Terus pakai masker. Nah, kemudian disuruh jaga jarak, ya, social distancing. Berapa meter dulu? 1,5 meter ya dulu ya. Nah, dulu kebetulan teman saya kelas 6, guru kelas 6 itu mau kedatangan ibu pengawas. Nah kan yang namanya anak-anak kan seperti itu, berarti kandani lali, ya kan? Kandani, ya kan? Cara untuk mengatasi atau mencegah penyakit corona pakai masker. Maskeran apa enggak? Maskeran Bu, ya maskeran. Kemudian cuci tangan, pakai apa? Nah, hand sanitizer. Kemudian jaga jarak 1,5 meter. Nah kebetulan Bu pengawas datang, ditanya. Bisa jawab 1,5 meter. Lah pas itu baru ditanya 1,5 meter itu seberapa? Segini Bu. 1,5 meter itu segini. Nah itu baru tahu kesalahannya di mana. Ternyata si anak tidak peka terhadap ukuran. Mosok 1,5 meter segini gitu. Nah sebenarnya Bu pengawasnya yang ngeklek gitu. Lanjut untuk tujuan pertemuan kelima di TOT kelima. Yang pertama kita nanti akan mendiskusikan alasan siswa SD perlu belajar probabilitas dan statistika. Probabilitas dan statistika. Asing enggak nggih didengar? Asing enggak? Enggak nggih. Kalau di SD probabilitas ada enggak? Belum nggih. Tapi sebenarnya ada kok. Ya, semuanya enggak kurang cetak gitu. Kurang cetak. Iya memang. Kalau statistika ada. Biasa. Kelas pinten? Kelas 2 ada. Kelas 5 ada. Nah, saya dulu pernah ngajar kelas 5 itu ada statistika. Kelas 6 juga ada. Pengolahan data, ya. Terus menampilkan data dalam bentuk piktogram, tabel dan lain sebagainya. Kemudian mereview beberapa konsep probabilitas dan statistika. Sudah baca modulnya nggih? Yang di kok modul sih? Apa namanya? Yang di link itu Pak Imran kemarin itu loh. Uji kompetensi itu ada nggih? Nah itu yang terbaru, tapi nggak komplit. Kemudian yang ketiga membuat pertanyaan mengenai data statistika menggunakan taksonomi flow. Untuk rangkaian acaranya, pembukaan SBK sudah. Yang pertama probabilitas, kedua statistika, yang ketiga membuat pertanyaan dengan taksonomi Bloom terkait data statistika. Wah ketoknya kok horor ini. Masalah ini. Tenang, gampang.
5 menit jadi. Oke, yang pertama probabilitas. Ada yang tahu probabilitas? Peluang, kemungkinan, apa nih? Ayo, probabilitas itu apa? Saya mudeng bahasa Inggris probabi, apa? Kemungkinan gitu. Nah, pernah nggak kita alami sehari-hari? Kemungkinan. Contohnya apa contohnya? Dadu, saya dadu. Saya gampang-gampang aja. Besok hujan apa tidak? Nah, jawabannya ya atau tidak. Tanya lagi. Nanti Pak Imron nyediain kopi atau tidak? Nah, jawabannya ya tidak. Nah, gitu toh? Sering terjadi nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Sering. Nanti ulangan apa tidak ya? Ya, itu ternyata ada di pembelajaran matematika, topik probabilitas. Berarti probabilitas itu topik yang digunakan untuk mempelajari hal-hal yang terjadi di masa depan. Oke, lanjut. Oke, memahami sifat acak. Oke, kita praktek bermain dadu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pakai ular tangga, ya. Ini nanti yang dipakai main ini dadunya sama pionnya ini. Nanti ular tangganya boleh dibawa pulang. Pak Andri ternyata Pak nggak mau disuruh pindah, jajannya jebule ning kono akeh Pak. Oke, silakan dibuka ya, dibuka dulu mainannya. Untuk kertasnya, kertas ular tangganya bisa disimpan dulu ya, bisa disimpan dulu. Untuk uang-uangannya ya boleh dimasukkan ke dalam dompet, boleh. Yang kita gunakan adalah pion sama dadu ya, dan 1 lembar kertas yang tadi sudah saya bagikan ya. Start finish. Oke, kita akan main balapan. Nah, baik, sudah siap? Sediakan 2 pion, boleh merah, boleh kuning, boleh hijau, boleh biru. Ya, silahkan ditaruh di start. Sudah siap teman-teman? Oke, monggo bandarnya tukang kopiok ya. Ketentuan permainan: jika keluar mata dadu bilangan genap, genap itu berapa? 2, 4, 6. Benda A maju 1 kotak. Oke, kita buat kesepakatan dulu. Benda A warnanya apa? Merah. Orang merah. Ya wis barang. Pokoknya sing dhuwur A ya. Lanjut. Jika keluar mata dadu di atas 4, berarti berapa? 5, 6. Benda B maju 1 kotak. Oke, sudah jelas G? Sudah jelas G? Oke, ojo main santai dulu. Oke,
Sebelum bermain ya, silakan teman-teman diduga dulu ya. Kira-kira sing menang sing di, sing A apa sing B? Nek A banter. Oke, sing jawab A, angkat tangan. Nah. Sing jawab B, angkat tangan. Oke. Boleh pilihan beda kan boleh. Oke. Sudah siap? Siap ya? Nanti kalau sudah selesai yang menang, ya kan? Pamannya menang A atau menang B, nanti difoto dimasukkan ke grup WhatsApp. Oke? Oke, yuk. Ayo, kopiak, kayak bandarnya di kopiak. 1, 2, 3, keluting. Ada yang maju? Tidak. Oh, saya bareng-bareng ngono. Aduh ngasih. Ya wes. Silakan main. Ya. Dadune ra patek ketok, Pak. Yang sudah finish boleh yang hore. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 6 hore. Kita kolaborasi sama baik teman-teman sekali ya, sudah ya. Oke, silahkan. Sudah ketemu pemenangnya toh? Diulang 3 kali. Jadi sampai ketemu pemenangnya 3 kali. Sampai 3 kali nih. Sudah 3 kali nih ya. Sudah 3 kali juga. Kita tunggu teman-teman yang belum selesai ya. Biar mereka melanjutkan sampai selesai karena asik. Loh, kok imbang? Diulangi lagi. Imbang, loh kok bisa imbang? Kan pasti ada yang duluan. Oh iya, akhirnya ya nanti cerita ya, nanti cerita. Ya,
Oke, sudah juga nggih. Baik. Hah? Udah kosong. Ya. Siapa yang mau cerita ini dari kegiatan atau aktivitas yang baru saja dilakukan? Monggo, dari kelompok mana dulu? Pak Andri. Gimana? Saya catat dulu hasilnya. Oh iya. Biar nanti kita tahu semuanya hasilnya seperti apa, Pak Intan akan memasukkan dulu dari kelompok 1 dulu ini. Monggo, kelompok 1 tadi di permainan pertama hasilnya B. Terus yang permainan kedua A. Permainan ketiga A. Oke. Terus kelompok 2 Bu. Kelompok 2 mana? Ini apa itu? Oh ini, kelompok 2. Yang permainan pertama B. A. Apa? Permainan ketiga, kelompok ketiga A semua Pak. Terus kelompok 4 Busol kelompoknya ini. Tuh 2, 3, 4. Hanya 6 kelompok Pak. Oh ya udah, ya ini kelompok 4. B. A. B. Kelompok 5 A. Lah ini Pak, ada permasalahan Pak. Yang permainan ketiga tadi A dan B. Karena kenapa nanti kita tanya Pak, kenapa gitu. Kok bisa A dan B? Terus yang kelompok 6 A semua Pak, kelompok 6 Pak. Nah, sebelum